Salam. Yang pertama kali kalau nggak muat di belakang ini boleh. Yang belakang boleh berapa orang ya? 10. Ya udah 10 ini kurang satu ini siapa? Samuel. 11 berarti sama ibu ya? 2, 3, 4, 7, 11, oke. 10 orang. Pengumuman dulu ya. Nanti kita tetap tertib dulu. Waktu mau pulang, jangan lupa spray sarung bantal dan selimut digulung, ditaruh di tempat tidur masing-masing. Digulung aja semuanya. Jadi nanti kita cuci di laundry lagi. Kalau saya bawa kemana-mana, taruh di pinggir tempat tidur. Oke? Sarung bantal dicopot, spray dicopot, selimut dicopot, digulung aja. Terutama untuk yang baru ya, yang lama jangan lupa juga. Udah, puji Tuhan, udah. Berarti itu udah tugas, kata gitu kan. Satu lagi, sendal selalu jangan ditaruh di depan pintu. Kan ada raknya masing-masing. Tadi Bu Lina tuh 2 kali mindahin sendal yang di depan pintu terus. Ya kan? Kita nggak usah rebutan, ada tempatnya masing-masing kok. Oke, ntar nyari sendalnya pada pusing, naruh di mana sekarang dipindah-pindahin sendalnya. Ya, jadi kita belajar untuk melayani diri sendiri. Oke, jangan nggak melayani diri sendiri. Nanti berkatnya lari ke Bu Lina semua. Nah, bener nggak? Mau nggak tuh berkatnya lari? Ya kan? Tata tertib makan. Jadi kalau ambil makanan tuh satu-satu. Kalau mau ambil kacang hijau dulu sama air panas, taruh dulu. Kalau nggak mau dimakan, kalau mau dimakan makan dulu. Kalau ambil nasi nanti nasi. Jadi nggak bertumpuk di situ. Itu saya lihat, aduh, nanti nggak kejadian ada yang tumpah juga, ada yang pecah gelas juga, kan seperti itu. Jadi kalau sampai pecah gelas, nanti panitia beli lagi. Ya kan gitu. Kita belajar supaya sayang barang-barang yang di sini. Oke? Ngerti ya semua ya. Kalau nggak ngerti nanti ibadah puasanya sayang. Karena kita pribadi kan harus mengendalikan diri sendiri. Ya. Ya, udah gitu jangan lupa habis makan peralatan makannya dicuci. Cuci taruh aja di situ semuanya. Nggak usah, taruh di tempat mana enggak. Habis dicuci taruh di pinggirnya. Ya kan? Jadi bukan tempat cuci piringnya di sebelah cuci piringnya, kan itu luas ya. Ada tempat cuci piringnya ada 2. Selain di belakang Pak Put suka masak sama istri kan di belakang ada. Satu lagi ada yang dekat sebelah kanan. Ya, itu yang laki-laki tahu ada ruangannya sebelah kanan itu. Di situ ada wastafel. Oke? Apalagi? Ambil secukupnya, jangan sampai berlebih. Terus nanti kalau nasinya dibuang-buang, sayang, masih banyak yang butuh di sini juga, dan kita juga kan harus melayani yang pekerja-pekerja di sini. Kita harus kasih makanan di sini. Kalau habis silakan, itu aja. Ya kan? Ya kalau perlu bungkus nggak perlu lah, kecuali dia nggak mau makan. Iya, makan di mobil. Makan di mobil itu boleh, dibungkus sendiri, bawa tempat sendiri, itu aja. Ya kan? Kalau udah makan di situ minta dibungkus juga, wah. Ya kan di warteg dia makan bayar 2 kali itu, benar nggak? Ya kan? Nanti kalau kita makan itu, saya bilang itu ya untuk di situ dulu beres. Saya bicara tentang red. Kemarin Bu Seli juga udah jelaskan. Pengeluaran itu duitnya nggak kemana-mana, karena untuk transport bisa aja berkurang masih, itu aja. Ya kan dari 100.000 itu biasanya 4,2 satu orang kurang lebih 150.000. Ya kan, jadi kita bukan mungkin itu takutnya ada. Ya saya perjelas lagi. Di sini nggak berani ngomong, di luar ngomong enak banget tuh panitia terima duit 100.000 gini-gini, ya kan gitu kan, gitu. Pasti kejadian ada, nggak mungkin enggak. Karena manusia demen gosip, terus terang aja. Ya kan? Kalau dia nggak mau bicara seperti itu, puji Tuhan, terus terang aja. Kalau mau ganti panitia, silakan. Saya menerima, terus terang aja. Kalau mau jadi panitia, oke? Ya, kenapa panitia selalu saya pilih yang terbeban, yang terbaik? Ya kan? Maka itu. Oke, bukan keras. Saya harus keras seperti ini.
karena jadi perhatian dari semuanya, dan kita berusaha untuk melayani diri sendiri. Jadi ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, terus terang aja. Kalau nggak melayani diri kita sendiri, repot, terus terang aja. Itu untuk diri sendiri loh. Kan saya juga cerita ya, di sini sebenarnya banyak yang dikerjakan. Saya dari A sampai Z saya kerjakan terus terang aja. Saya enak punya tim masak Pak Put, terusan sama istrinya. Saya nggak pusing, dah siap gitu. Cuma kalau ada apa-apa sih ngomong gitu kan. Urusan depan, ya kan gitu urusan di sini. Tapi dari yang kecil sampai tisu semua itu saya siapin sendiri terus terang aja. Benar nggak Bu Seri? Saya cari sendiri sampai untuk ngepel segala macam. Ya saya delegasikan tetap ya bayar gitu aja. Itu bukan uang gereja ya terus terang aja. Uang pribadi, tapi uangnya bukan uang dari Tuhan Yesus juga. Oke? Itu saya nggak mungkin dari uang dari Tuhan Yesus. Maka itu harus banyak-banyak menabur. Jadi berkatnya tercurah gitu usaha. Amin. Dan saya jelaskan lagi di sini, kan tahu saya ketua doa puasa Esther. Saya maaf ya Bu ya, saya bukan di GBI Pak. Ya kan? Saya bukan di GBI Pak. Kalau mau tahu tanya Bu Seri. Oke? Saya adanya di Pluit, terus terang aja. Saya dari 98 ke gereja di Jakarta. Saya rumah saya Bekasi. Saya 98 ke GBI Bapak sampai di GBI Bapak di Ciputra saya. Di Ciputra saya dibaptis Pak Abraham Korosipit, saya dari Katolik. Ya kan? Saya dibaptis sama pastor gembala kita yang di sini. Saya tetap naik doa puasa kurang lebih 12 tahun. Untuk yang baru kan belum tahu kan. Saya 12 tahun di doa puasa. Saya setahun naik, terus saya dapat kerjaan, saya off. Pas kerjaan itu saya berhenti setahun, saya naik lagi doa puasa sampai sekarang. Pak Gembala pun kenal saya baru 3 tahun yang lalu. Secara pribadi. Bang, kok siapa yang suka duduk di belakang? Sekarang Pak Tobing yang duduk di belakang itu. Ya kan? Saya duduknya di situ dulu. Ya kan? Benar nggak Bu Seri gitu ya kan? Bang, kok siapa yang duduk di situ? Saya maunya engkau yang di sono ya. Benar nggak? Saya tolak pertama kali. Saya tolak, saya bilang, aduh. Tapi saya berdoa, saya bilang. Saya berdoa cuma satu gini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendak, saya mau. Cuma saya bilang gini, pasti Roh Kudus bicara gini. Ya lu udah gue berkatin, masa lu gak mau sih? Benar gak? Cuman itu doang kok, terus terang aja. Karena berkat itu sampai sekarang tetap mengalir. Ya, terjadinya kemarin krisis pun saya tidak krisis. Tetap kita ada doa puasa, tapi khusus pengurus. Betul. Saya sekarang ini di gereja Emporium Kulit. Ya kurang lebih udah 7 tahun juga saya di Emporium Kulit. Oke, tahu ya Emporium Kulit ya? Nggak tahu. Pastor Billy Motor Raharjo. Oke? Iya, tahu. Tahu Pak, tahu. anaknya. Iya, Oh, anaknya Pak Niko. Ya. Kenapa saya berpindah ke situ? Ya udahlah, itu pergumulan saya ya, nggak ada yang perlu tahu. Oke? Kita pengen cari yang kenyang kan ya, oke? Tapi boleh kok di tuh. sini kenyang kok, terus terang aja. Jangan nggak ke sini. Saya yakin kok, segala sesuatu di sini sudah berdoa dan berpuasa. Itu nggak ada yang sedahsyat ini kok. Ya kan? Karena Pak Supit sudah menyediakan tempat 31 tahun. Hari ini ulang tahun gereja GBI Vipa. Ya kan, kita tim pengurus semua diundang, gitu aja. Ke situ. Semua hari ini ada perayaannya. Jadi tidak untuk umum ya, masalah. Tidak untuk umum, sorry. Tidak untuk umum. Karena 31 tahun juga Pak Supit sudah menyelenggarakan doa puasa. Dan tidak pernah meminta dana. Pak Supit itu selalu bilang gratis. Cuman semenjak di sini kita bertumbuh, kita mau ambil bagian. Jadi ambil bagian di tempat ini, yang kayak kemarin kayak kita menabur LCD, terjadinya ada LCD, ya kan gitu kan. Ya kan, kalau saya yang kayak lampu-lampu saya nggak pernah minta kok. Saya pasti betul sositim. Kemarin dia keyboard kita nggak minta ya, karena kita punya. Ya kan gitu, saya minta teman suruh menabur kemarin masalah LCD aja. Ya kan, kalau mau nabur di sini ladang yang subur, terus terang aja. Boleh diuji tentang Malaki 3 ayat 10 ya, nggak salah ya? Iya. Betul ya, amin ya, seperti itu ya. Kalau mau diuji gitu, Tuhan senang loh. Kalau diuji ya kita bukan bisa, wah kita ngasih persembahan nih. Dulu ngasih persembahan saja cuma 20.000. Tapi saya belajar cari yang terbaik di dompet kamu. Sampai sekarang saya nggak pernah kekurangan. Uang yang terbesar di dompet kamu.
Udah nggak Pastor Berry gitu kan? Yang terbesarnya biru harus kasih biru. Yang merah-merah, bukan merah yang paling 100.000 ke bawah, 100 rupiah bawah, merah yang atas ya. Merah yang atas jadinya, kalau merah yang di bawah nanti merahnya salah lihat kan gitu kan. Itu yang terbaik katanya kan gitu kan. Kalau yang terbaik berkati pun yang terbaik. Percaya nggak berkat terbaik itu? Amin ya. Nah ini saya bilang kita udah 3 tahun, saya kebetulan saya juga harus didampingin Bu Seli. Kalau nggak dampingin Bu Seli saya juga pusing menanganin wanita-wanita terus terang aja. Saya stres terus tangan wanita terus aja, maka itu ada Bu Seli gitu aja. Saya nggak bisa, saya bilang cukup istri saya aja yang saya layanin gitu aja. Anak saya ya, bukan curhat ya. Saya nanganin laki, beres tak saya bilang gitu seperti itu. Saya orangnya taktis kok terus terang aja. Kalau nggak taktis dan taktis pun saya nggak banyak bicara. Perlu apa keluarin mas saya duitnya, perlu apa keluarin gitu aja. Tapi selesai gitu aja. Oke, udah gitu dulu ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau buka. Ayo silakan jemaat semua berdiri ya. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena ada doa puasa di terima hari ini Tuhan, di bulan Maret ini Tuhan, tanggal 15 Maret Tuhan. Bukan satu hal yang kebetulan Tuhan, Kau telah memilih kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah kami pilih Tuhan. Untuk jemaat-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Perkenanan-Mu turun kepada jemaat, dan jemaat alami Tuhan semuanya. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Hanya Dia yang bisa memberi jawaban kepada kita. Tuhan, untuk yang baru juga Tuhan, biarkan lebih lagi Tuhan. Perkenanan-Mu selalu turun kepada yang baru Tuhan. Untuk urusan lapar itu gampang Tuhan. Dan berkati dia tercurah pada yang baru Tuhan. Semua juga lawatan Tuhan terjadi di sini. Kami Tuhan yang ambil bagian. Siapakah kami ini Tuhan? Kami minta pengurapan khusus yang daripada-Mu Tuhan. Untuk WL, singer, musik, pelayanan multimedia Tuhan, maupun tim doa kami Tuhan, Ibu Sari dan tim Tuhan. Berkat kami berlimpah dan tercurah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk gembala sidang kami, Pastor Abraham Koros, yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dengan menerima sakramen perjamuan kudus Tuhan, layakkan Tuhan hamba-Mu Tuhan.
Layakan Tuhan, bukan hamba-Mu yang berbicara tapi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saya berdoa untuk Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan. Amin. Indonesia ada di hati Bapa. Amin. Indonesia disayang Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia. Kami ada di Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk presiden kami. Berikan hikmat dan kepintaran daripada-Mu Tuhan, untuk memerintah bangsa Indonesia sampai jajaran yang paling rendah, yang takut akan Engkau Tuhan. Kau berkati Tuhan. Dan orang-orang yang bermaksud jahat kami katakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk Indonesia. Indonesia ada di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang sebentar lagi Tuhan akan memuji, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan. Biarkan hadirat-Mu nyata di kehidupan kami Tuhan. Rahmat-Mu terjadi kepada kami Tuhan. Dan pencurahan Roh Kudus juga selalu akan kami terima Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, terima kasih. Semua hanya kami minta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dan Yesus memberkati. Oke, puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. 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 Selamat pagi. Salam sehat semua, salam kuat semua. Puji Tuhan, hari terakhir ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Datanglah kebaikan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, oh bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Jemaat Tuhan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setia. Yuk kita berdiri bersama-sama, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya itu bahwasanya itu sekali lagi, bahwasanya itu selamanya kasih setianya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Yuk, terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa, dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai. Oh, terima sukacita surga, ku dapat saksikan kuasa-Nya. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku, dan sukacita
nyata, sukacita surga nyata penuh hidup. Oh, sukacita surga nyata penuh hidup. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita sudah silakan untuk kembali. Tuhan Yesus berkati kita semua. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku
masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan dengan bersuka cita, dengan berbahagia kami menyanyikan pujian syukur kami. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Biarlah Mazmur 73 menjadi satu pujian kita kepada Tuhan. Sekalipun dagingku habis lenyap, gunung batu ini tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah selama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah, tetaplah Allah selama-lamanya. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Selain Kau, selain tiada yang lain, ada padaku. Selain Kau, tiada yang lain, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah selama. Sekalipun Tuhan, sekalipun dagingku dan yang
bersyukur dan terima kasih tidak henti-hentinya atas segala kemurahan, kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan yang menyertai keberadaan perjalanan kami khususnya dalam ibadah doa puasa Ester sampai pada sesi yang terakhir, hari terakhir saat ini kami dalam ibadah doa dan puasa Ester. Engkau menyertai, Engkau memberkati, Engkau mengurapi, bahkan Engkau mampukan kami sehingga kami boleh ada semana kami ada. Tidak lain, tidak bukan, hanya karena kasih anugerah berkat Tuhan yang tidak pernah berkesudahan menyertai kehidupan kami Bapa. Sehingga dalam ibadah doa puasa Engkau mampukan kami Bapa sampai sesi terakhir di tempat ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan, kasih anugerah berkat Tuhan. Dan inilah hamba-Mu Bapa, sebelum kembali Tuhan, Engkau izinkan hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat di tempat ini. Layakkan, kuduskan, sucikan keberadaan kami Bapa, supaya kiranya kami layak dan berkenan di depan-Mu Bapa. Terlebih Tuhan, biar setiap firman yang Kau izinkan, percayakan, keluar melalui bibir mulut lidah hamba-Mu. Dia tidak pernah pergi berlalu dengan sia-sia. Engkau terjemahkan materi ke dalam hati kami masing-masing dan jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan yang baik, sehingga melalui hidup kami kemuliaan nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Melalui hidup kami imani, yakini, percaya Bapa, pada waktu Tuhan banyak jiwa dimenangkan untuk hormat, kemuliaan, kelebaran kerajaan surga. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Terima kasih Bapa. Layakan, kuduskan, sucikan keberadaan kami Bapa, untuk kiranya kami kembali layak dan berkenan dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kami percaya melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk karya pengampunan yang Kau telah izinkan dan nyatakan dalam kehidupan kami Bapa, sehingga kami menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berbicara melalui hamba-Mu, kami telah siap diberkati. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Katakan luar biasa. Shalom. Luar biasa. Sekali lagi shalom. Luar biasa. Lebih tegas lagi shalom. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kekasih Tuhan, melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini, saya percaya tidak ada yang berlalu dengan sia-sia. Apapun Anda dan saya telah meluangkan waktu ada di tempat ini, karena Tuhan yang memanggil Anda, Tuhan yang memilih Anda, Tuhan yang menetapkan Anda dan saya melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini, untuk kita apa? Kembali diampuni, untuk kembali kita dikuduskan, untuk kembali kita dilayakan, untuk kembali kita dibenarkan, untuk kembali apa? Menjadi saksi Kristus dimanapun Anda dan saya berada. Tuhan mau pakai kekasih Tuhan siapapun Anda dan saya, terutama dan terutama setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini melalui doa puasa Ester di tempat ini. Ya, Alkitab berkata Kisah 16 ayat 31, satu jiwa telah menjadikan Yesus Kristus, Anda telah terima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, maka tidak bisa tidak Anda dan seisi rumah tangga dimanapun Tuhan titipkan Anda dan saya berada, kita imani, kita percaya mereka semua yang ada bersama anak saya, satu jiwa menerima Yesus, maka aku dan seisi rumah diselamatkan. Yakini, imani, percaya itu. Tapi itu tidak akan terjadi begitu saja tanpa ada satu perubahan yang signifikan dan setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dan Tuhan yang telah memanggil, Tuhan yang telah memilih, Tuhan yang menetapkan anak saya melalui doa puasa Ester di tempat ini, untuk anak dan saya diperlengkapi, untuk anak dan saya dipersiapkan menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9a Alkitab berkata, kitalah kawan, rekan sekerja Bapa di surga. Bukankah itu hal luar biasa? Anda bukan menjadi partner, kawan, rekan sekerja dari para konglomerat, dari para penguasa, pejabat tinggi negara, dia raja, dia apapun dia namanya, dia Perdana Menteri, dia presiden, siapapun dia namanya. Anda dan saya lebih daripada itu, karena kita menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan yang dikatakan dalam Mazmur 24 ayat 1. Dia menciptakan bumi, langit dan segala isi yang diam di dalamnya, dan Anda dan saya menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa? Itulah status Anda dan saya saat ini melalui ibadah doa puasa di tempat ini, supaya dimanapun anak saya Tuhan tempatkan, anak saya Tuhan izinkan berada, kita beda dengan orang-orang dunia, karena memang firman Tuhan telah genapkan dalam setiap kehidupan kekasih Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 17, jika Kristus hidup dalam hidup saya, kita telah diciptakan sebagai apa? Ciptaan yang baru.
yang lama yang masih berbau dengan dosa, yang tidak layak, tidak pantas mewarnai hidup saudara saya. Yakini, imani, percaya, kita sudah tinggalkan, sehingga kita menjadi umat Tuhan yang luar biasa. Karena dia tidak pernah meninggalkan anak saya seorang diri. Matius 28 ayat 20c berkata, dan ketahuilah aku menyertai kekasih-kasih Tuhan, anak-anak Tuhan yang dia panggil, dia pilih, dia tetapkan melalui ibadah 2 puasa Ester di tempat ini. Dan dia menyertai anak saya, bukan hanya dalam ibadah 2 puasa Ester di tempat ini, dimanapun anak saya berada, di situ pun ada Allah seorang saya yang kita kenali dalam Kristus Yesus, yang telah datang ke dunia menjadi manusia yang seutuhnya, yang bedanya dia tidak pernah buat kesalahan, kejahatan, dan dosa, dan tidak lain dia datang untuk menyelamatkan seorang saya, untuk mengampuni seorang saya, untuk memulihkan seorang saya, untuk kembali lebih daripada itu, menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Dan itulah tugas tanggung jawab seorang saya. Tapi Tuhan tidak membiarkan begitu saja anak saya. Dia perlengkapi anak saya dengan segala kuasa, hadirat, urapan, tanda heran, mujizat Tuhan akan mewarnai kehidupan saudara saya, sehingga orang akan terkagum-kagum. Sebab 2 Korintus 5 ayat 17c berkata, yang baru sudah datang. Siapakah dia? Dia Tuhan yang telah rela mati untuk seorang saya, supaya anak saya, kita tahu kita tidak akan pernah mengalami kebinasaan yang kekal. Sekalipun kita berkata Ibrani 9 ayat 27, pada waktunya, satu waktu kelak, semua manusia pasti binasa dan dihakimi. Anda dan saya memang akan mengenapkan firman Tuhan itu, tapi Anda dan saya bukan akan mengalami penghakiman untuk masuk yang namanya kerajaan neraka yang kekal itu. Tapi Anda dan saya, bagaimana firman Tuhan kata Yohanes 14 ayat 1, percaya pada Bapa, percaya juga padaku, sebab dia telah pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagi saudara saya. Di sana banyak tempat, tapi yang menyediakan tidak ada nama lain yang dipercayakan. Dalam Filipi 2 ayat 10-11, nama di atas segala nama yang Bapa di surga percayakan. Untuk apa? Segala kuasa di surga, di bumi, alam maut akan bertekuk lutut dan mengaku Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan orang-orang terhilang. Dan nama itu dialah Yesus Kristus yang telah menyelesaikan tugasnya, mati rela untuk saudara saya. Dia mati tidak lain tidak bukan di dalam kesengsaraan, dalam penderitaan, dalam aniaya apapun juga, sehingga anak saya tidak akan mengalami hal-hal demikian lagi, karena dia telah tebus anak saya untuk mengenapkan firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Anak saya telah ditebus secara tunai lunas sudah, sehingga anak saya menjadi anak-anak kekasih Tuhan melalui karya penebusan, melalui karya salib Kristus itu. Untuk mengenapkan Galatia 3 ayat 13, dia menebus seorang saya dari kutuk hukum Taurat, Anda dan saya, dari dosa seorang saya, dari kehancuran seorang saya, dari hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang tidak layak, hal-hal yang tidak pantas harus mewarnai hidup seorang saya. Tapi dia telah mati untuk seorang saya, dan kita telah percaya dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat seorang saya. Maka digenapkan Yohanes 3:16c, Alkitab berkata, anak saya percaya kita tidak akan mengalami kebinasaan yang kekal, tapi justru kita memperoleh hidup yang kekal. Dan itulah termaterai dalam hidup seorang saya. Yakini, imani, percaya. Kita ada di dunia, tapi di dunia ini kita hanya sifatnya sementara. Kita di dunia ini, kita sudah menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Kita sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah dilayakkan. Kita tidak melihat lagi ke belakang. Kehidupan yang tidak berkenan, kehidupan yang tidak layak, kehidupan yang tidak pantas telah termaterai bersama Kristus melalui karya salib. Oleh karena itu tugas tanggung jawab Anda dan saya, kita juga dengan iman mati bersama Yesus untuk kutuk dan dosa seorang saya. Harus Anda yakini, imani, percaya, sehingga dosa tidak berkuasa dalam pikiran, kehendak, keinginan, dalam perilaku seorang saya. Dia bisa saja datang dalam pikiran, dalam kehendak, keinginan, tapi Anda telah diberi kuasa, diberi otoritas, diberi mandat untuk mematahkan setiap dosa itu. Sebab dia telah berikan apa bagi anak saya sebagai anak-anak kekasih Tuhan untuk diperlengkapi sebagai partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Firman Tuhan kata Matius 16 ayat 19, dia berikan kunci kerajaan surga bagi seorang saya. Supaya waktu Anda berkata, hai dosa yang saat ini sedang mengintip melalui kehendak, keinginan, melalui perilaku, melalui apa yang pernah Anda saya lakukan dahulu, kemarin dan sebagainya, tiba-tiba muncul dan sebagainya, Anda patahkan, putuskan dan tolak, dan Anda berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan seorang saya. Hidupku bukan milikku lagi, tapi telah menjadi milik Tuhan. Sebab firman Tuhan kan 1 Korintus 6 ayat 20, kita telah ditebus, dibayar tunai lunas. Maka seluruh anggota tubuh seorang saya, kita bukan milik kita lagi, tapi milik Tuhan, persembahkan untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan.
Itu yang harus Anda katakan, sebab kita telah dibeli, telah dibayar lunas, dan saksikan itu di luar sana. Itulah mimbar Anda dan saya, bukan hanya di tempat ini, bukan hanya di tempat di mana anak saya beribadah melalui doa puasa, tapi nyatakan bahwa hidup anak saya benar-benar punya hidup yang baru. Yang semua yang berbau dosa yang dikatakan dalam Galatia 5 yang dahulu merupakan warna kehidupan selesai, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, yaitu buah kedagingan saudara saya yang dikatakan saat itu bagi anak saya, Galatia 5 ayat 19 ke 21, tanggalkan, tinggalkan itu, sebab perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ayat 20. Dan Alkitab berkata penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, dan amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Dan ayat 21 Alkitab berkata kedengkian, memabukkan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu Paulus katakan waktu dia masih Saulus, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, mereka tidak mendapat bagian dalam apa? Kerajaan Allah, kerajaan surga yang sedang dipersiapkan oleh Bapa di surga untuk ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Sebab sebentar lagi, kata firman Tuhan, Yohanes 14 ayat 3, Yesus Kristus itu sendiri akan datang menjemput saya di awan-awan kemuliaan, sehingga waktu surat yang keempat ayat 16, malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. Kita akan melihat mereka yang mati dalam Kristus terlebih dahulu. Apakah itu mungkin suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, kekasih yang Anda dan saya kasih, siapapun dia yang Anda pernah kenal, pernah dengar, tapi saat itu kita akan melihat mereka saat itu waktu sangkakala Allah dibunyikan. Dan kita akan melihat Yesus bersama para malaikat dan orang-orang kudus saat itu akan datang menyongsong di awan-awan kemuliaan. Dan kita akan melihat mereka yang terlebih dahulu telah mati dalam Kristus Yesus dibangkitkan saat itu. Mereka yang ada di kutub utara, selatan, dimanapun di kolong langit ini dengan tubuh kemuliaan yang baru. Sedang kita memandang dan melihat saat itu mereka semua itu sedang take off dari dunia ini dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan Anda dan saya mungkin sedang ada dalam ibadah doa puasa seperti saat ini, sedang ada dimanapun, kita tidak tahu. Itulah misteri Bapa di surga. Tapi persiapkan kehidupan Anda supaya waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala itu datang, berbunyi saat itu, sudah ada depan mata, dia segera akan datang. Kita persiapkan keberadaan kita. Dunia ini kita akan tinggalkan. Segala yang Anda dan saya mungkin banggakan, mungkin kita rawat jaga dengan baik, tidak ada yang tertinggal. Semua dengan tubuh kemuliaan yang baru, menyongsong Yesus Kristus di awan kemuliaan. Supaya Yohanes 14 ayat 3b Alkitab berkata di mana dia berada, anak saya akan ada bersama dengan dia di dalam kekekalan. Tapi itu bisa terjadi waktu Anda dan saya di dunia ini. Tugas tanggung jawab saudara saya sudah akan Anda dan saya selesaikan, yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan saudara saya. Yeremia 29 ayat 11, aku tahu rancanganku bagi setiap kekasih Tuhan, jemaat yang Tuhan percayakan melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini. Anda, dia berfirman, menjadi saksi Kristus dimanapun anak saya berada. Kita menjadi kitab suratan yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Sebab firman Tuhan bukan hanya ditulis di kertas oleh tinta lagi, bukan oleh diukir lagi di loh batu, tapi roh yang menghidupkan, yang telah mengukir di loh hati saudara saya, melalui ucapan Anda, melalui perkataan Anda, melalui perilaku Anda, melalui apapun yang Anda saya lakukan. Mereka akan melihat ada Kristus melalui kehidupan saudara saya. Ada perubahan yang luar biasa. Nyatakan itu dari waktu lepas waktu, dan jangan pernah bosan, jangan pernah berhenti, terus konsisten lakukan, kerjakan, dan yakini, imani, percaya. Saat itu orang akan melihat hidup Anda ada perubahan yang luar biasa, sehingga Anda tidak perlu mengajak-ajak lagi, tapi firman Tuhan sedang digenapkan. Zakaria 8 ayat 23, 10 orang dari berbagai bangsa dan bahasa akan memegang puncak jubah kuat-kuat kekasih Tuhan, jemaat Tuhan, yaitu melalui doa puasa Ester, dan berkata, hantarkan kami di mana Anda dan saya ada dalam ibadah doa puasa Ester yang setiap bulan kami lakukan saat ini. Sudah berjalan saat ini menjelang 31 tahun perjalanan dari bulan Juni tahun 92. Saat itu dilaksanakan doa puasa Ester saat itu, terus sampai hari ini dia tetap ada
tetap kita jalankan, kecuali waktu masa pandemi COVID-19 saat itu hampir berjalan 2 tahun lebih, hampir 3 tahun, baru kembali sesudah diizinkan oleh pemerintah, kami terus kembali lakukan sampai hari ini. Itu apa? Melalui apa yang Anda lakukan, kerjakan, perbuat, mereka akan melihat ada perubahan dalam hidup Anda. Anda ada masalah, Anda ada persoalan, Anda ada pergumulan, ada hal-hal yang bagi orang dunia itu tidak memungkinkan lagi. Tapi bukankah bagi kita anak-anak Tuhan, Markus 9:23b, tidak ada perkara mustahil bagi kita yang percaya. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, tapi kita bahkan tetap bisa bersyukur sebab kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan, bukan kita hanya berseru Tuhan, Tuhan. Matius 7 ayat 7a, Alkitab berkata, Matius 7 ayat 7b, dan berkata, ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Matius 7 ayat 21, Matius 7 ayat 21, Alkitab berkata, bukan kita hanya berseru Tuhan, Tuhan. Ia akan melihat dan masuk kerajaan surga. Tapi anak saya yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mungkin kita sudah berargumentasi dengan Tuhan, Tuhan bukankah aku Tuhan waktu dalam pelayanan, tanda heran, mujizat dalam ucapan perkataan Anda merupakan satu nubuatan dan semua itu digenapkan. Tapi kalau Anda dan saya sendiri tidak terhisap yang menjadi pelaku firman Tuhan yang Tuhan katakan tidak sesuai apa yang Anda ucapkan, perkataan tidak konsisten dengan apapun, ya karunia itu bisa saja, tapi karunia tidak menjamin Anda dan saya mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karunia itu Tuhan perlengkapi Anda dan saya untuk menjadi apa? Saksi Kristus, untuk menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Tapi kalau Anda dan saya tidak lakukan, kerjakan seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan sosial, benar-benar menjadi saksi Kristus, mereka melihat ada suatu perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, apapun karunia itu yang dikatakan 1 Korintus 12 ayat 8-11, yaitu karunia hikmat, pengetahuan, iman, mujizat, kesembuhan, karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karena bernubuat, membedakan roh, berbahasa lidah, menafsirkan bahasa lidah. Boleh saja sebenarnya karunia itu menyertai kehidupan saya, bahkan dalam pelayanan, jawatan itu Efesus 4 ayat 11, jawatan kerasulan, jawatan kenabian, jawatan penginjilan, jawatan pengembalaan, jawatan pengajar, menjadi bagian dalam warna kehidupan pelayanan saya. Tapi itu tidak menjadi jaminan, karena Alkitab berkata, Matius 7 ayat 23, Alkitab akan berkata, Matius 7 ayat 23, pada saat itu aku akan berkata terus terang kepada mereka, apapun argumentasi saudara saya dalam Matius 7 ayat 22 dan ayat 23, Yesus berkata, pada waktu itu aku akan berkata terus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal. Wow, sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan tanda heran sudah menyertai. Yang sakit Anda berdoa tumpang tindih, yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, sekalipun yang mati dibangkitkan. Tapi itu tidak menjadi jaminan. Kalau Anda tidak konsisten di dalam menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dan tidak menjadi pelaku firman Tuhan untuk hal-hal kelihatannya sepele saja, tapi itu justru akan menjadi batu sandungan, dan pada akhirnya Tuhan berkata, enyah engkau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan, dan tempatnya yaitu tidak lain tidak bukan. Dan kita berdua, biarlah itu tidak ada menjadi bagian dalam setiap kekasih anak-anak Tuhan. Kita patahkan, putuskan, dan tolak, dan biarlah kita, kerinduan kita, dambaan kita, itu kita akan ada bersama dengan Dia yang namanya surga itu, yang Dia sudah persiapkan bagi saudara, rumah yang terindah, yang terbaik, yang Tuhan sedang lakukan, kerjakan, persiapkan untuk saudara saya. Di dunia ini kita bisa buat seberapa lama pun Anda lakukan, kerjakan melalui seperti saya katakan, doa puasa Esther ini berjalan 30 tahun sebentar lagi. Hari ini ya? Ya, 15 Maret ya. Ya. Genap 31 tahun jadi berjalan ke 32 tahun. Tapi doa puasa Esther 15 pada bulan Juni tahun 92 saat itu, dari hanya 14, 12, yaitu terus menaik, terus turun dan sebagainya, dan sampai hari ini kita tetap ada, kita tetap konsisten melakukan yang Tuhan berikan visi itu. Saya tetap pegang dalam keadaan kondisi apapun juga, sekalipun kelihatannya tidak memungkinkan lagi. Tapi kalau Tuhan yang beracara, Tuhan punya rencana, tidak ada perkara yang mustahil. Sebab Alkitab berkata ayat 42 ayat 2a, bagi Dia tidak ada perkara
yang mustahil, ayat 42 ayat 2b, sebab aku tahu engkau sanggup mampu melakukan segala sesuatu, ayat 42 ayat 2a, dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan saya percaya melalui rencana Tuhan, melalui dua kuasa Ester ini, kita saat ini menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Apapun profesi Anda dan saya, 1 Korintus 3 Alkitab berkata ayat 9b, yaitu menjadi apa? Ladangnya Tuhan, kata firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9b, dia katakan itu Anda dan saya ada yang menjadi ladangnya Tuhan. Anda sebagai seorang lawyer, Anda sebagai seorang dokter, Anda sebagai seorang teknokrat, Anda yang ada di TNI Polri, ada di eksekutif, legislatif, yudikatif, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, apapun, karena kami adalah kawan sekerja Allah dan adalah ladang Allah. Jadi apa yang Anda sedang kerjakan, di situ pun ada Tuhan yang turut ada bersama saudara saya untuk mengerjakan melalui apa yang Anda kerjakan, melakukan hal-hal yang luar biasa. Dengan firman Tuhan saat ini digenapkan sebagai kawan rekan sekerja Tuhan, Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang Allah turut bekerja sama dengan usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Anda, dalam apapun yang sedang Anda lakukan. Di situ ada Allah yang turut bekerja sama dengan tujuan untuk mendatangkan suatu kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang tentunya terpanggil sesuai rencana Allah dalam apa yang Anda kerjakan, dalam pelayanan Anda, di dalam usaha Anda, dalam bisnis Anda, dalam keluarga Anda, dalam apapun yang sedang Anda kerjakan. Itu adalah ladangnya Allah. Tapi Tuhan juga menetapkan kita masing-masing saat ini sebagai apa? Kata firman Tuhan, bangunan Allah. Tuhan yang menetapkan. Kalau sampai hari ini saya katakan Tuhan masih percayakan dalam pelayanan pekerjaan yang Tuhan titipkan untuk mengembalakan jemaat Tuhan. Gereja Tuhan tetap adalah Tuhan Yesus adalah kepala gereja seorang saya. Di gereja itu tetap adalah gerejanya Tuhan. Jemaat adalah bukan jemaat dari sinode tertentu, bukan dari gereja tertentu. Itu hanya ladang itu yang Tuhan titipkan, hanya percayakan yang ada di dunia. Tapi tetap semua adalah milik Tuhan. Hidup Anda, pelayanan Anda, semua itu adalah milik Tuhan. Tidak ada yang milik kita masing-masing. Semua adalah milik Tuhan yang Tuhan titipkan dan percayakan. Dan itu saya aminkan dan itu saya imani. Saya yang Tuhan titipkan dan percayakan hanya dipercayakan untuk saat ini menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan. Yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan tanpa ada penyertaan, tanpa ada kasih anugerah, tanpa ada rancangan-rancangan Tuhan untuk digenapkan dalam kehidupanku. Aku tidak ada, bahkan tidak layak dan tidak pantas untuk berdiri, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Siapakah Anda dan saya? Tapi karena Tuhan yang memanggil, saya imani Tuhan yang memilih, Tuhan yang menetapkan kita melalui ibadah dua puasa di tempat ini dengan rancangan rencana Dia untuk menjadi apa? Partner, kawan, rekan sekerja Tuhan di rumah tangga keluarga besar Anda, di komunitas di mana Tuhan titipkan Anda saya berada, untuk Anda benar-benar menjadi saksi Kristus. Dia telah berikan kuasa, Dia telah berikan otoritas, Dia telah akan beri mandat bagi saudara saya, sehingga Anda beda dengan orang-orang dunia. Ada masalah, ada persoalan, kita tidak cepat putus asa, kita tidak bersungut-sungut, tapi kita tadi 1 Tesalonika 4 ayat 1 Tesalonika 5 ayat 15, Alkitab berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senang biasa di dalam segala sesuatu, sebab itu yang dikehendaki oleh Allah Bapa di surga bagi kita yang ada dalam Kristus Yesus. Ucapan syukur itu harus terus kita lakukan, kita ucapkan, kita perkatakan, dan kita saksikan melalui hidup anak saya. Bukan persungkut-sungkutan, bukan kekecewaan, bukan amarah dan sebagainya dengan apa yang Anda alami dan sebagainya. Tapi kita kembalikan segala kemuliaan, hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Anda sempat mungkin dikecewakan, Anda sempat mungkin disakiti, Anda sempat dikhianati, tapi kata firman Tuhan, ampuni musuhmu, berkati musuhmu, doakan musuhmu. Itu tugas tanggung jawab saudara saya. Ya, Roma 12 Alkitab berkata ayat 16, Alkitab berkata Roma 12 ayat 16, berkati musuhmu, ampuni musuhmu, doakan musuhmu. Hendaklah ini salah ayat saya. Ayat 14 coba. Roma 12 ayat 14. Ya, berkati siapa yang mengenai kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Ya. Dan Alkitab berkata ayat 17,
Roma 12 ayat 17. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sebab pembalasan ayat 19 bukan hak saudara saya, tapi biarlah itu izinkan hak Tuhan. Dan kalau dia merupakan bara api di dalam apa musuh Anda siapapun, tapi bukan anak saya. Izinkan semua itu biar Tuhan berkata. Soalnya saya kasih, jangan engkau sendiri menuntut pembalasan, tapi berilah tempat pada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itulah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan firman Tuhan. Tapi anak-anak kasih Tuhan yang ada perubahan dalam kehidupan sosial. Karena bukan kita lagi, tapi mereka akan lihat Kristus. Roma 12 ayat 21. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Warnai itu dalam hidup saya. Sehingga benar-benar kita menyaksikan Kristus yang hidup, yang merubah hidup anak saya. Ya, untuk apapun juga lakukan, kerjakan. Kalau itu mewarnai hidup saya percaya kita sedang membuka pintu tingkap di surga untuk memberkati hidup Anda, keluarga Anda, pelayanan Anda, anak cucu Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan pelayanan Anda. Yakini, imani, percaya Dia Tuhan yang rindu selalu menolong dan memakai saudara saya dengan luar biasa ajaib. Apapun yang Tuhan titipkan, percayakan, Dia tidak pernah membiarkan, Dia terus menyertai, Dia terus menolong. Dan pada akhirnya saya closing, Alkitab berkata, yaitu anak saya, Dia terus akan mengangkat anak saya terus. Ulangan 28 ayat 13. Untuk apa? Kita terus naik bukan turun. Akhirnya menjadi kepala bukan ekor. Tapi tidak titik, koma. Apabila anak saya melakukan konsisten firman Tuhan, pegang dengan baik dan warnai firman Tuhan itu adalah hidup Anda dan saya. Harus nyata beda kita dengan orang-orang dunia. Kita ada di dunia, tapi kita bukan milik dunia, tapi kita milik Kristus yang sedang dipersiapkan untuk ada bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Oleh karena itu, hiduplah dengan penuh kasih, sebab iman, pengharapan semua akan berlalu, tapi yang tinggal tetap adalah kasih, warnai kekasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yang kita masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Bapa di surga melalui tubuh dan darah Yesus. Sakramen perjamuan kudus ini mengingatkan ini tanda materai perjanjian baru. Anak saya telah dimateraikan menerima tubuh dan darah Yesus, menjadi diampuni, dikuduskan, dilayakan, dan jadi anak-anak kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Bapak, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Tidak hentinya kami bersyukur dan terima kasih Bapak. Kalau saat ini kembali Engkau izinkan kami dapat masuk dalam satu persekutuan yang indah dengan Engkau melalui tubuh dan darah Yesus. Sucikan, kuduskan keberadaan kami masing-masing. Layakkan kami untuk dapat menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Mengingatkan inilah karya penebusan-Mu Tuhan. Melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah, anak saya kembali dibenarkan, dikuduskan, dilayakkan, diampuni, diberkati, bahkan menjadi par dan kawan, rekan sekerja Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kami menerima melalui tubuh dan darah Yesus ada kuasa, ada kasih, ada mujizat menyertai perjalanan kehidupan kami. Segala hormat, pujian, kemuliaan patut kami kembalikan bagi kemuliaan nama-Mu melalui kesaksian kehidupan dan perilaku kami.
Biar nama Kristus dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Dalam nama Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap menerima tubuh dan darah Yesus. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Kita pamit berdiri bersama-sama. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, di tangan kita masing-masing ada roti yang tidak berarti. Mungkin para pemirsa dimanapun Anda mengikuti saat ini melalui streaming saat ini, di rumah, di tempat di mana Anda tidak ada roti yang tidak berarti, tidak ada anggur, tapi ada teh, sirup, ada kue, biskuit, apapun juga. Yakini, imani, percaya. Kita tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah. Dan kita Tuhan titipkan firman yang Tuhan percayakan dalam firman Anda, baca, renungkan, hayati firman Tuhan itu, dan aplikasikan dalam firman hari lepas hari. Biar firman Tuhan benar-benar menjadi rema dalam perjalanan kehidupan saya.
Saat ini saya menerima Matius 7 ayat 1 Alkitab berkata, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Tuhan inginkan Anda dan saya jangan menuduh, jangan menyalahkan siapapun, dan jangan menghakimi, supaya Anda dan saya juga apa yang kita tabur itu kita akan tuai. Hal yang indah, hal yang baik saja yang ada dalam pikiran, kehendak, keinginan dan perilaku seorang saya, supaya nama Kristus dipermuliakan, dan apa yang kita tabur itu yang kita akan terima. Baik, kita mengangkat roti tinggi dari sepawan, satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami saat ini mengangkat roti ini, kami tahu roti inilah tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, kutuk, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, pemberontakan, kenajisan, bahkan segala hal yang tidak berkenan, tidak layak yang kami lakukan, kerjakan, berbuat yang kami pikirkan. Tapi kami imani, yakini saat ini Bapak, melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, kuasa pemulihan, kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, kekasihan, kebutuhan, sukacita dan kejahteraan. Semua yang indah yang datang dari dalam kami imani, percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, dirikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, yang mengambil roti itu, sesudah itu yang mengucap syukur dan memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatan yang menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Maka dengan iman terima, terjadi sesuai iman dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Baik kekasih yang dikasihi dan berkat Tuhan. Apabila Anda saya datang ke tempat ini dengan sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Mungkin bukan pribadimu, saat familimu, keluargamu yang saat ini terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya, doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Alkitab berkata, doa orang benar apabila dengan yakin sungguh didoakan sangat besar kuasa. Amin. Yakini, imani, percaya. Mungkin Anda saat ini datang ke tempat ini dengan masalah sakit penyakit, bukan pribadimu, sanak famili, keluarga yang Anda gumuli saat ini, yang terbaring di rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Tuhan yang sama, yang sedang Anda imani, percaya, yang menyertai hidup Anda, Tuhan yang sama juga ada di mana Anda saya gumuli dan doakan mereka. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui, lebih dari satu tempat. Letakkan tangan kirimu di dada dan imani, percaya bahwa Anda meletakkan tangan itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangan yang bermanfaat, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, saudara saya sudah sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan jadi bagian orang percaya. Itulah iman percaya kami dalam Kristus Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik, Anda datang saat ini dengan masalah kehidupan rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Letakkan tangan kiri di dada dan imani, percaya itu bukan tanganmu lagi,
tapi tangan Tuhan Yesus yang sudah melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidup, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayanan selesai. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Yakini, imani, percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkat Tuhan menyertai hidupmu, keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan, pelayananmu dalam nama Yesus. Kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami tahu cara darah Yesus. Engkau telah datang menjadi manusia seutuhnya yang tidak pernah berbuat kesalahan, kejahatan, dosa. Tapi Engkau rela mati untuk kami, Bapa, melalui karya salib Kristus. Untuk dosa dan kutuk saudara saya, Tuhan Yesus telah ambil alih, telah tersalib bersama dengan Dia untuk kematian kekal bagi saudara saya. Dan kita imani, percaya. Dengan iman kita juga mati bersama Kristus melalui karya salib untuk kutuk dan dosa, untuk hal-hal yang tidak berkenan, tidak layak. Supaya waktu Dia bangkit pada minggu pagi, anak saya juga bangkit bersama Yesus dari dosa, keterpurukan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Dan Dia telah naik ke surga, duduk sebagai Bapa di surga, untuk menjadi pembela seorang saya, Roma 8 ayat 34. Jadi perantara seorang saya depan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26. Menjadi pendoa syafaat seorang saya, Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Bahkan Dia sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti seorang saya, Yohanes 14 ayat 2. Tapi segera Dia akan datang. Yohanes 14 ayat 3. Supaya di mana Dia berada, anak saya berada bersama dengan Dia dalam kekekalan. Bukan kecauanlah darah Yesus. Minum dengan iman, terima terjadi sesuai iman dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kita minum dengan iman percaya. Haleluya. Kita patut bersyukur dan terima kasih kepada Bapak surga. Kami bersyukur dan terima kasih Bapak melalui tubuh dan darah Yesus. Kami telah dipulihkan, dibenarkan, dikuduskan, dilayakan, diampuni, dan diberkati. Terima kasih Bapak. Kau baik, sungguh baik, amat baik, teramat baik. Kau telah menyertai ibadah doa puasa Esther sampai pada season terakhir. Dan sebentar lagi kami akan buka, biarlah semua itu hormat, kemuliaan, pujian kami kembalikan bagi kemuliaan nama. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan selalu kembali Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan perjamuan kudus kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini, di mana kami Tuhan sudah diberkati dengan pujian penyembahan dengan firman Tuhan oleh Bapak Gembala kami, dan kami telah menerima tubuh dan darah Yesus yang memberikan kekuatan baru, semangat yang baru bagi tubuh jasmani rohani kami, memberikan kesembuhan di kala kami sakit, memberikan kekuatan di kala kami lemah, dan setiap keterikatan dilepaskan, bahkan memberikan pengampunan dosa kepada kami melalui tubuh dan darah Yesus. Saat ini ya Bapa, kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan di pagi hari yang indah ini, supaya ada persediaan untuk pelayanan di dua puasa Esther di bulan Maret ini Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jangan dengan persembahan syukur kita. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heranku menyaksikan perbuatannya yang ajaib.
Shalom. Shalom, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Karena puji Tuhan, ibadah doa puasa Ester terlaksana di bulan Maret semuanya karena seizin dan berkenanan Tuhan. Amin. Dan terima kasih buat jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir pada bulan Maret ini, ada 10 orang, puji Tuhan. Nanti bulan depan ikut lagi. Dan terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih juga buat Pak Gembala yang sudah melayani kita di akhir doa puasa Ester ini. Ada kekuatan, ada pengurapan lagi dalam setiap kehidupan kita. Dan mari kita tetap beraktivitas seperti yang kita kerjakan semula, kembali ke gereja masing-masing, menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan nanti kita akan bertemu pada bulan April tanggal 9 sampai 12 April 12. tanggal 9 sampai 12 April 2023. Tanggal 9 lingkarin ya, tanggal 9 sampai 12 April 2023. Dan kita akan bertemu dengan sukacita, kesaksian-kesaksian yang memberkati bahwa doa puasa Ester berdampak dalam kehidupan kita. Dan ada jawaban-jawaban yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan sekali lagi Pak Gembala, kami akan mengadakan retreat dari hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 21. Dan puji Tuhan, Pastor Hadi memberikan tempat untuk kita retreat di tempatnya beliau. Dan bagi jemaat yang sudah terdaftar, yang sudah mendaftarkan diri dengan ketentuan 2 kali ikut doa puasa di tahun 2023 ini, supaya kumpul di GBI Apartemen Robinson Senin jam 6 pagi, dan kita akan berangkat jam 7. Lewat dari jam 7 kita sudah ditinggal. Jadi kita harus disiplin dalam waktu sehingga kita menjadi berkat. Jadi bagi yang sudah mendaftar, tolong supaya kita kumpul di GBI Apartemen Robinson dan berangkat bersukacita bersama-sama dengan tema persaudaraan yang rukun. Jadi jemaat doa puasa Ester, kita semua saudara di dalam Tuhan yang dilandasi dengan kasih Kristus sendiri. Dan diinformasikan juga bagi yang belum melunasi pembayaran untuk retreat, silakan hubungi Cihong In dan kita benar-benar akan bersukacita. Dan sekali lagi kita akan ketemu tanggal 9 sampai 12 April 2023 dengan sukacita daripada Tuhan. Dan bagi jemaat-jemaat yang baru pertama kali hadir, kami mengundang lagi bahwa rekan-rekan keluarga menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan bagi jemaat yang baru pertama kali hadir, berdiri samping kanan saya karena nanti didoakan oleh Pak Gembala. Dan bagi yang ulang tahun sepanjang bulan Maret, ada di samping kiri saya, nanti didoakan oleh Pak Gembala. Kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sekali lagi, sebentar kita akan berbuka. Kita harus disiplin. Kalau mau nambah silakan, tetapi jangan sampai membuang-buang berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Pak Gembala. Tahun bulan Maret. Haji yang bulan Maret. Ayo Bu Seli maju sini. Yang bulan Maret semua. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Kita bersyukur dan terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini. Dari manapun Anda datang, dari gereja mana, dari persekutuan mana, dari yayasan mana, kembali masing-masing dari mana Anda datang untuk tetap menjadi berkat. Saksikan Kristus dan sampaikan di mana setiap bulan di sini diadakan doa puasa Ester. Yang dalam hal ini apa yang bisa kita lakukan, kita fasilitasi, dan semua itu yang penting mereka membawa diri ulang tahun mau bersama-sama dalam doa puasa Ester. Semua dari rekan-rekan hamba Tuhan dari gereja menyiapkan apa yang bisa disiapkan, dan semua itu secara gratis. Ya, Anda datang, tapi sepulangnya dari tempat ini benar menjadi saksi Kristus di gereja kita, di persekutuan kita, di yayasan kita, di keluarga kita, di komunitas semua Tuhan titipkan, percayakan. Dan yang berulang tahun saya percaya, karena umur yang Tuhan titipkan, Tuhan percayakan 1 tahun supaya rencana-rencana Tuhan digenapkan dalam kehidupan kita.
Kami sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, jadi seorang suami, istri yang luar biasa, jadi ibu yang luar biasa bagi anak cucu, bagi apapun juga yang Tuhan titipkan, bagi yang masih muda, yakini, imani, percaya karena rancangan rencana Tuhan yang Tuhan inginkan, titipkan, percayakan, lakukan, kerjakan dengan konsisten supaya nama Tuhan dipermuliakan dan berkat Tuhan terbuka bagi kasih-kasih Tuhan. Kita satu dan doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, saat ini kami menyerahkan rekan-rekan sekerja Tuhan yang pertama kali bersekutu beribadah bersama kami melalui ibadah doa puasa Ester di tempat ini. Engkau menyertai perjalanan mereka Bapa, kehidupan mereka menjadi saksi Kristus yang luar biasa, menjadi partner kawan rekan sekerja Tuhan di luar sana, supaya melalui kehidupan mereka nama Kristus dipermuliakan, melalui kehidupan mereka banyak jiwa dimenangkan kehormatan kemuliaan kerajaan surga. Dan pada bulan-bulan depan selanjutnya mereka terus akan konsisten ada bersama-sama dalam ibadah doa puasa Ester. Dan yang berulang tahun Tuhan, Engkau berfirman, umur panjang di tangan kanan, kekayaan kemuliaan di tangan kiri, mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, dan melalui umur yang Tuhan titipkan mereka bertanggung jawabkan dengan baik, dan apa yang Kau telah rencanakan dalam kehidupan mereka terus digenapkan dari waktu lepas waktu sampai pada waktu Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan rekan-rekan kasih Tuhan dan menyerahkan juga rancangan-rencana doa puasa Ester dari retreat mereka nanti Bapak pada tanggal 20 nanti sampai selesai. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, Tuhan mau hadirat, urapan, kuasa, tanah heran, mujizat Tuhan digenapkan melalui Tuhan retreat doa puasa Ester Bapak bagi kekasih-kasih Tuhan yang bersama-sama dan yang belum sempat bersama, biarlah pada kesempatan yang lain terbuka bagi mereka juga pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak. Amin. Baik, sungguh baik, amat baik. Kami juga akan membuka doa puasa Ester sebentar Tuhan. Makanan minuman yang telah disiapkan oleh tangan-tangan menyiapkan, Engkau berkati tangan-tangan menyiapkan Bapak, dan hamba kuduskan yang berkati makanan minuman yang kami akan santap dalam nama Yesus Kristus. Biarlah makanan minuman ini membuat tubuh kami kembali sehat, dan kami persembahkan bagi hormat kemuliaan kerajaan surga. Dan sebentar lagi kami akan kembali masing-masing kendaraan yang disiapkan, bus, kendaraan pribadi yang mereka datang juga Tuhan melalui ibadah puasa di tempat ini, hantarkan, tibakan kami masing-masing ke tempat tujuan dengan tidak ada halangan rintangan apapun juga. Dan Kau menyertai sepanjang perjalanan kehidupan kami, dimanapun kami berada, kami benar menjadi partner, kawan, rekan sekerja Tuhan, menjadi saksi Kristus melalui hidup kami. Nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan ini. Melalui hidup kami banyak jiwa dimenangkan, kehormat, kemuliaan kerajaan surga. Dan kami rindu Tuhan, Engkau juga mengantarkan, menibakan kami kembali pada doa puasa Ester nanti pada bulan April di tempat ini, dari tanggal 9 sampai selesai dengan tidak ada halangan rintangan apapun juga. Kami juga rindu membawa jiwa-jiwa dalam kebersamaan dan kesatuan, supaya terus tempat-tempat yang ada dipenuhi dengan jiwa-jiwa haus, lapar, rindu Tuhan untuk diberkati dengan luar biasa ajaib, dipersiapkan dengan luar biasa Bapak, menjadi kekasih-kasih Tuhan, menjadi kawan, partner, kawan rekan sekerja Tuhan melalui ibadah doa puasa Ester. Nama Tuhan dipermuliakan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Saya mengundang kita bangkit berdiri. Amen. Angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing dan menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa. Amin. Kasih Haleluya. karunia sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan mengurapi kasih Tuhan. Dari pagi hari ini sampai Kristus Yesus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awal nantinya. Katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus